Bentar. Saya kondisikan dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan dialog antara pengamat, coach, dan coachi. Saat ini saya bertindak sebagai pengamat, kemudian Pak Agung bertindak sebagai coach, dan Budia bertindak sebagai coachi. Mari kita mulai. Dialog pertama adalah praobservasi pengamat dan coach. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah, baik, Bu. Bu Devi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah bertanya. Bapak, hari ini, saat ini, kita akan melakukan coaching ya Pak. Ya, baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama, Boleh, saya Bu. akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Pak, pada Ya. coaching kita hari ini, Bapak sebagai coach, kemudian nanti ada Budia sebagai coach yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Pak Agung memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Agung adalah, kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu Hmm, presence, mendengarkan aktif, iya. dan Hmm, memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. oh iya. Eh, Pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Secara spesifik, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan Hmm. pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya Pak ya. Berarti Ya. Bapak akan mengembangkan mendengarkan yang aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, kemudian yang Iya, terakhir Bu. nih Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak laksanakan dalam proses coaching kali ini. Saya sih nantinya pengennya coaching itu dapat menemukan solusi dari Oh, permasalahannya dan menemukan langkah-langkahnya, Bu, dalam mengatasi oh, masalah-masalahnya dia. oh, baik Pak. Jadi Bapak ingin menemukan solusinya ya dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach ya Pak. Nah, baik Pak, Ya, betul. demikian dulu praobservasinya kali ini. Silakan sekarang waktunya Bapak untuk melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Sama-sama. Baik, sekarang saatnya melakukan coaching. Saya Agung Setiawan bertindak sebagai coach dan Budia bertindak sebagai coaching. Permasalahannya adalah mengalami permasalahan peserta didiknya kurang berperan aktif dalam pembelajaran yang sama. Assalamualaikum, selamat malam Budia. Waalaikumsalam Pak Agung, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini Budia? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Pak Agung gimana Pak Agung sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Gitu. Hari ini saya pengen ngajakin Ibu ngobrol nih. Kira-kira gimana Bu? Ada waktu tidak ya? Alhamdulillah ada waktu Pak. Kebetulan nih saya juga sedang butuh teman untuk bercerita Pak. Oh gitu Bu. Baik deh kalau gitu. Coba apa sih yang mau Ibu ceritakan hari ini?
Begini Pak Agung, akhir-akhir ini saya ini ada yang mengganggu gitu di pikiran saya tuh Pak Agung. Oh gitu Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Dan mungkin apa sih nanti dari diskusi kita itu apa yang ingin Ibu dapatkan sih? Gini Pak Agung, saya ingin sekali mendapatkan solusi dari masalah saya. Baik baik Bu Dia. Coba sekarang ceritakan Bu apa permasalahannya yang mengganggu pikiran Bu Dia. Begini Pak Agung, akhir-akhir ini saya tuh merasa peserta didik saya tuh sedang tidak fokus dalam pembelajaran yang saya berikan Pak Agung. Oh gitu, baik. Nah, coba sekarang berarti peserta didik muridnya Bu Dia itu sedang tidak fokus pada pembelajaran yang seperti apa Bu ya? Atau mungkin pada poin apa? Kadang peserta didik tidak fokus seperti apa Bu? Coba cerita. Ini ya Pak Agung ya, saya merasa tuh peserta didik tuh partisipasinya tuh kurang aktif gitu dalam pembelajaran yang Oh, saya misalnya berikan. seperti apa Bu? Misalnya gini Pak, pada saat proses pembelajaran saya tuh peserta didik tuh hanya menyimak saja apa yang saya sampaikan tanpa berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran Hmm, seperti hanya berlangsung satu arah saja gitu Pak Agung. gitu. Berarti pembelajarannya seolah-olah ibu saja yang ngomong Bu ya, sedangkan muridnya diam saja mendengarkan gitu Bu ya? Iya Pak Agung. Nah, saya tuh berharap ya peserta didik tuh juga berperan aktif Pak Agung dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Kira-kira peran aktif yang seperti apa sih Bu yang ingin Ibu mau gitu dari anak-anak? Saya ingin peserta didik tuh aktif berpendapat, bertukar pikiran dengan saya dan teman-temannya, dan bertanya ketika ada materi pembelajaran tuh yang tidak mereka mengerti, sehingga saya bisa mengetahui dan memahami kebutuhan belajar mereka, Pak Agung. Oh begitu, baik Bu. Berarti Bu dia pengen mengetahui dan memahami kebutuhan peserta didiknya Bu ya? Betul sekali, Pak Agung, supaya saya tuh bisa memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka, Pak Agung. Oh baik. Jadi kira-kira sekarang rencana apa nih yang mau Ibu lakukan buat menyelesaikan masalah ini Bu? Hmm, saya sih berencana ya Pak Agung, saya ingin merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan gitu untuk peserta didik saya. Nah, terus sekarang langkah apa nih yang akan Bu dia lakukan nih untuk mewujudkan hal itu Bu? Hmm, pertama-tama saya akan memilih model pembelajaran yang inovatif, yang bisa menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga bisa memunculkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran yang saya berikan, Pak Agung. Terus, Gitu. saya juga akan merancang perangkat pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik saya sesuai dengan kodrat zamannya, Pak Agung. Hmm, Hmm. Misalnya, saya merancang materi pembelajaran dalam PPT atau video. Kemudian saya memberikan penilaian pembelajaran yang menarik buat mereka, seperti saya menggunakan aplikasi Quizzes, Kahoot, dan lain-lain deh pokoknya Pak Agung. Gitu. Wah, menurut saya itu wah langkah yang sangat tepat, Bu. Bagus sekali tuh. Saya sangat setuju tuh dengan apa yang Bu dia rencanakan. Coba baik deh. Bolehkah Bu, saya tahu komitmen Ibu apa sih terhadap rencana itu dan bagaimana, Bu? Eh, saya berkomitmen nih Pak Agung untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik saya tuh merasa senang dan partisipasi aktif mereka tuh meningkat dalam pembelajaran yang saya berikan di kelas maupun di luar kelas Pak Agung. Wah, ide bagus itu. Saya setuju tuh. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agung atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Agung. Iya, amin.
Baik Ibu, udah dulu Bu ya. Saya mungkin ada waktu lain. Nanti kita ketemu lagi Bu ya. Assalamualaikum Bu dia. Agung, waalaikumsalam. Kemudian dialog pasca observasi antara pengamat dengan coach. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Bu Devi. Pak, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Budia. Iya Bu, Alhamdulillah sih. Udah selesai, udah beres Bu. Nah, lancar ya tadi ya coachingnya. Sebelum Iya, penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak Agung. iya Yang Bu. pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching yang tadi saya lakukan, saya sih merasa bahwa coachingnya tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, Bu. Kemudian saya Hmm, sudah udah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya tadi, Bu. baik Pak. Menurut saya sebagai observer ya Pak ya, tadi proses coaching Pak Agung dan Ibu Diah itu sudah berjalan dengan sangat baik. Dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada eh, Budia sehingga Budia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Baik, baik Bu. Walaupun tadi saya sudah melakukan coaching, cuma saya ada Ya. kompetensi Bu yang ingin saya lakukan dengan cara saya memahami alur proses Tirta sehingga nanti di kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oh iya Pak Agung, semoga ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Amin ya Bu. Baik, demikian observasi kita saat ini ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika saya banyak pertanyaan yang kurang menyenangkan atau tidak sesuai dengan harapan Bapak. Saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Saya stop.